Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anggraini dari kelas 12 I1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan dampaknya terhadap global politik dan ekonomi. Dingin atau Cold War adalah sebutan bagi suatu periode atau masa di mana terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu dengan Uni Soviet beserta sekutu negara-negara di satelitnya. Sebutan perang dingin disematkan karena kedua negara tersebut tidak terlibat peperangan secara langsung, namun dengan ikut campur dan mempengaruhi konflik perebutan kekuasaan dan ketegangan negara lain, sehingga menyebabkan kekacauan hampir di seluruh negara di dunia. Secara umum, perang dingin terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pertama, ada blok timur atau komunis yang dipengaruhi oleh Uni Soviet, sedangkan blok barat atau kapitalis yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Alih-alih terlibat dalam konflik secara langsung, kedua belah pihak berkompetisi melalui koalisi militer, penyebaran ideologi, dan memberikan bantuan kepada negara klien, spionis, kampanye propaganda secara besar-besaran, perlombaan nuklir, menarik negara-negara netral bersaing di ajang olahraga internasional dan persaingan teknologi seperti perlombaan angkasa. Kenapa sih Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dunia Kedua bersekutu menghadapi blok sentral, namun pada masa Perang Dingin malah bermusuhan dan saling bersaing? Lawan bisa jadi lawan kapan saja. Itulah yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet bekerja sama dalam Perang Dunia Kedua karena mereka memiliki keterkaitan yang sama, yaitu mengalahkan Jerman. Setelah Jerman kalah, pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berebut wilayah Jerman yang akhirnya memisahkan Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perang dingin itu. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai nama negara pemenang Perang Dunia Kedua di pihak sekutu. Yang kedua, munculnya Rusia atau Uni Soviet, negara adidaya yang berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman. Yang ketiga, munculnya negara-negara merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa. Pun yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat Perang Dingin terjadi. Pertama, kebebasan hanya dapat dicapai melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Dua, merangkul negara-negara lain dengan melakukan perdagangan, membantu mereka untuk berdiri di atas kaki sendiri, dan memberikan bantuan kepada mereka melalui Truman Doctrine, Marshall Plan, dan Colombo Plan. Selain Amerika Serikat, Uni Soviet pun melakukan beberapa yang dilakukan pada saat Perang Dingin terjadi. Pertama, berambisi untuk mengobarkan api revolusi komunis di sebanyak-banyaknya negara. Kedua, menggunakan kekuatan militer. Ketiga, menggunakan kamuflase. Empat, penggunaan tahapan-tahapan agar rakyat melihat komunis bukan sebagai musuh melainkan sekutu. Kelima, penggunaan perencanaan atau merebut posisi-posisi penting dalam negara. Keenam, pembentukan pemerintahan koalisi pro-komunis di Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Albania. 7. Pembentukan Kominform berpusat di Belgrade bertugas mengkoordinir kegiatan partai komunis di seluruh Eropa. 8. Blokade di Berlin. 9. Komekom menciptakan hubungan perdagangan blok dengan negara-negara satelit. Ke-10. Pakta Warsawa. Dan yang terakhir, dana militer sebesar 15,5 miliar dolar Amerika Serikat dan 43 juta untuk personil militer. Adapun keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin tersebut bisa dilihat dari 4 peran penting, diantaranya Konferensi Asia Afrika,
Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Konferensi ini diadakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh 29 kepala pemerintahan dan kepala negara dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi tersebut menyepakati Dasar-Sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan gerakan non-blok. Kedua, gerakan non-blok. Gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan. Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok. Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelar KTT-XGNB Gerakan Non-Blok yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia. Juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Dan yang ketiga, pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operation. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Keempat, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia atau NKRI. Akhirnya melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Kemudian, adapun dampak Perang Dingin bagi Indonesia. Yang pertama, penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Pada saat itu, pemerintahan mengarahkan pandangan politiknya ke negara yang berhaluan komunis. Kedua, pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh yang terbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan negara Blok Timur. Ketiga, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. 4. Munculnya reformasi karena berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dan yang terakhir, terjadinya krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan terlalu bergantung kepada barang impor. Sekian video presentasi yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.